Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wa bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Izin minum dulu nggih. Nih suara agak serak, kebanyakan konser.
Alhamdulillah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Al-Asmaul Husna. Sekarang insyaallah kita akan bahas tentang nama Allah Al-Zahiru dan Al-Batinu. Allah sebagai zat yang maha nyata dan zat yang maha tersembunyi. Al-Zahir ini terambil dari akar kata Zoharo yang maknanya berkisar pada kekuatan dan kejelasan. Kalau Al-Batin itu terambil dari akar kata yang terdiri huruf ba, kop, dan nun, maknanya berkisar pada sesuatu yang di dalam atau disembunyikan. Secara umum peran Allah dalam kehidupan sehari-hari kita tampak jelas. Kata Imam Ghazali, begitu jelasnya sampai gak jelas. Jadi begitu jelasnya sampai gak jelas. Karena sesuatu yang berlebih itu selalu berdampak pada hukum sebaliknya. Ya, hanya orang-orang yang punya kepekaan iman saja yang merasakan kejelasan peran Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengaku-aku, itu enggak pernah. Oh, ini karena saya, enggak pernah. Semuanya pasti ini qadarullah. Ini karena Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini semua pasti karena kehendak Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Tidak pernah Nabi mengatakan, oh ini karena saya. Kenapa? Karena tampak bagi beliau dan bagi orang-orang yang punya kepekaan iman bahwa semuanya itu ya karena Allah. Karena kita akan, orang yang punya kepekaan iman, dia akan sadar betapa sebenarnya dia itu bisa karena dibisahkan oleh Allah, mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalaupun orang bilang hebat, itu karena dihebatkan oleh Allah. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah, bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Jadi singkat cerita,
bagi orang yang punya kepekaan iman, dia akan paham betul akan konsep la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk orang-orang yang punya kepekaan iman itu dia yakin betul tentang konsep ana urid anta turid wallahu fa'al lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Itulah kenapa kemudian orang yang punya kepekaan iman menyadari betul betapa nyata peran Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga di semua keadaannya jangan libatkan Allah. Di semua keadaannya jangan libatkan Allah. Makanya Muslim itu tidak jauh-jauh dari Bismillah hamdalah, Bismillah hamdalah, Bismillah hamdalah. Kita mulai semuanya dengan Allah, kita akhiri dengan Allah, dimulai lagi dengan Allah lagi, terus begitu. Makanya seorang Muslim yang imannya sehat, dia akan mengamalkan betul firman Allah, fa idza faraghta fansab. Begitu selesai dari sebuah kebaikan, kita sudah bersiap pada kebaikan berikutnya, sehingga tidak ada jeda yang kosong dalam ketaatan. Karena bahkan tidurnya seorang mukmin pun dia dalam kebaikan. Kenapa? Karena pastinya dia tidur dalam keadaan sedang meniatkan sebuah kebaikan yang akan dia lakukan. Makanya orang yang mengamalkan faidah faraghta fansab itu punya kans besar untuk husnul khotimah. Karena kemungkinannya dia kalau tidak mati dalam kebaikan yang sedang dia lakukan, atau dia sedang mati dalam keadaan baru selesai dari sebuah kebaikan dan sudah berniat menuju pada kebaikan berikutnya. Panjenengan kalau tidur malam sudah berniat untuk nanti bangun tahajud misalnya, atau nanti bangun untuk sholat subuh. Habis sholat subuh kita ngaji, niat ngaji, habis ngaji dan niat lagi untuk sholat isyraq. Habis sholat isyraq udah berniat lagi untuk apa? Makan. Habis sarapan masih punya niat. Orang beriman itu terus gitu aja berniat. Mungkin kalau Pak Abdul Ghani keliling-keliling pakai kendaraan barunya itu apa? Ada kendaraan baru Pak keliling-keliling? Oh enggak salah. Yang rodanya 4 itu Pak. Saya pikir siapa naik? Abdul Ghani ternyata. Lumayan lah buat hiburan lah ini. Jadi singkat kata singkat cerita, artinya kita ini selalu punya niat kebaikan. Sehingga kalaupun kita mati dalam keadaan sedang berbuat baik, atau baru selesai dari kebaikan sudah berniat pada kebaikan berikutnya, itu semua dalam kebaikan. Karena orang yang menanti sholat saja itu seperti di dalam sholat. Dan termasuk keberuntungan dalam Islam adalah dari sholat menanti sholat, dari sholat menanti sholat. Maka sesungguhnya kita kaum muslimin ini kan kerjaan utamanya ya sholat itu. Sementara bisnis, ngator, dagang itu selingan saja. Selingan menanti sholat. Selingan menanti sholat. Karena pekerjaan utama kita memang itu. Itu seperti itu. Jadi yang lainnya itu cuma selingan menanti apa? Sholat. Itu seperti itu. Allah Akbar. Terus kemudian kalau berkaitan dengan al-batin, Allah zat yang maha tersembunyi tadi, dia tadi kalau kata Al-Ghazali itu begitu tampak jelas peran Allah dalam kehidupan ini, sehingga bagi sebagian orang yang tidak paham itu menjadi hukum yang sebaliknya, menjadi tersembunyi kemudian. Kita nggak usah jauh-jauh ke Allah deh, kita nggak usah jauh-jauh ke Allah misalnya. Kita ngomong keseharian kita saja misalnya. Betapa banyak sebagian orang yang kemudian lupa bersyukur hanya karena apa yang dia inginkan itu tidak kunjung Allah kabulkan. Jadi betapa banyak orang yang mungkin tidak bersyukur itu hanya karena apa yang dia inginkan tidak kunjung Allah wujudkan. Padahal dia lupa apa yang dia butuhkan selalu Allah penuhi. Air, udara, makan dan macam-macam itu. Istirahat yang nyaman, itu semua kebutuhan-kebutuhan yang Allah selalu penuhi. Yang dia tidak pernah minta itu, tapi Allah penuhi. Dia lupa mensyukuri itu gara-gara lebih fokus kepada apa yang diinginkan yang belum kunjung dia dapat. Nah, makanya tadi sesuatu hal yang tampak jelas sebenarnya perannya dalam kehidupan kita itu lupa kita syukuri. Itu selalu Allah penuhi hanya gara-gara kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan. Atau seperti kopi dan gula. Kopi dan gula. Begitu kopinya enak dinikmati, orang mengatakan kopinya enak ya. Dia melupakan peran gula. Padahal itu ada gula. Tapi kayaknya bapak-bapak sih nggak berani makan kopi, nggak berani minum kopi sama gula kayaknya.
Ya macam-macam lah. Kan katanya kalau kopi yang sehat kopi pahit katanya. Wah macam-macam lah. Tapi intinya itu. Jadi singkat cerita, orang itu seringkali ya tadi sesuatu hal yang jelas perannya itu ada dilupakan. Nah, sementara sesuatu hal yang diinginkan padahal itu tidak dia butuhkan, itu karena terlalu fokus ke situ sehingga melupakan yang dibutuhkan, sehingga lupa untuk mensyukuri apa yang selama ini Allah penuhi dalam kebutuhan itu. Nah, peran Allah Subhanahu wa taala begitu jelas dalam kehidupan kita. Cuman sayangnya bagi sebagian orang yang tidak punya kepekaan iman itu tidak dia rasakan. Yang dirasakan apa? Oh ini kerja keras saya ini. Oh ini usaha saya ini. Oh ini karena saya ini, karena saya semua. Padahal di luar sana ada banyak orang yang mungkin berupaya yang sama dengan dia tapi tidak seberuntung dia. Kira-kira apa itu kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulang, orang yang paham ini dia tidak akan ujub, tidak akan bangga diri ketika orang berkata Anda hebat. Kenapa? Karena kita paham betul sesungguhnya yang menghebatkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita hingga detik ini bisa bermanfaat, itu karena Allah izinkan kita untuk bermanfaat bagi sesama. Jadi tidak sombong gitu. Pun kata al-zahir disebut 6 kali dalam Al-Qur'an dan hanya sekali yang menunjuk pada sifat Allah, yaitu di Al-Hadid ayat 3. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dia Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Lahir batin kita semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Al-Qur'annya intubdu au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Mau kamu tampakkan, mau kamu sembunyikan, semuanya akan dihisab oleh Allah. Cuman kalau berkaitan ayat ini, gerak dalam hati pun ada hisabnya. Itu para sahabat merasa berat ya. Wah, kalau gerak hati, gerak pikiran ini dihisab semua, wassalam kita itu, bisa celaka kita itu. Karena kan hati sama pikiran kita ini berisik banget. Ya, kita walaupun nggak komentar di mulut, tapi kadang hati ini, wah, kadang kita melawan suudzon, melawan buruk sangka, kita melawan praduga-praduga yang nggak jelas. Kan kita sering berberat pada melawan dengki, melawan marah, melawan. Itu kalau semuanya dihisab, wassalam gitu ya. Maka para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau semuanya dihisab, yang tampak dari kami maupun yang tersembunyi, celaka kami ya Rasulullah. Kata Nabi, apa kalian mau seperti Bani Israel? Kalau diperintah oleh Allah mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Kata sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka katakanlah sami'na wa ata'na. Maka para sahabat mengatakan, nggih pun sami'na wa ata'na. Nggih pun monggo ya Allah, kalau mau dihisab pun monggo, sami'na wa ata'na. Tapi gara-gara sami'na wa ata'na itu terus turun ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak akan membebani orang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Terus Allah ajar kita doa. Yang doa ini sudah Allah kabulkan, dan doa ini jangan sampai tidak kita baca. Ini doa yang kita belum berdoa pun sudah Allah kabulkan, kata para ulama. Jadi ini janji Allah kepada kita, kalau kita berbuat salah dalam konteks yang masuk dalam doa ini, sudah Allah ampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau kita lupa, kita nggak sengaja salah, bahkan sebelum kita berbuat dosa pun, untuk jenis dosa ini sudah Allah ampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sejak itu kontak hati itu tidak ada hisabnya. Kenapa? Karena Allah tidak akan membebani orang di luar kemampuannya. Kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Karena kalau kita bicara unek-unek mesti ada aja. Tapi kita berusaha melawannya, membersihkannya. Nah, di situ tidak ada hisabnya. Tapi kalau udah
keluar dalam bentuk ekspresi atau perkataan atau tindakan, itu baru ada hisabnya. Misalnya ada tetangga beli mobil baru, ada unek-unek yang gak enak nih, astagfirullah, jangan sampai sampai situ kita selamat. Atau kita nggak istighfar tapi kita sebatas di dada aja, tidak sampai ngomong, kita berusaha untuk tidak sampai ngomong, itu masih aman. Tapi kalau lost doll, nah itu misalnya mobil baru ya, nah udah bibirnya diangkat dikit aja, itu udah ekspresi, itu lumazah namanya. Kalau lumazah itu ini apa namanya, ekspresi itu, menghina tapi pakai ekspresi itu. Jadi itu merupakan bagian dari tindakan yang kena hisab nanti itu. Tapi kalau yang baru di sini tidak kita keluarkan, kita berusaha sabar, kita berusaha menahan, apalagi berusaha membersihkannya, maka tidak akan pernah ada hisabnya. Karena tadi masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lanjut. Kata al-batin, jadi lahir batin kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gini, orang itu tidak perlu takut kalau orang lain tidak tahu, karena Allah pasti tahu. Seseorang itu tidak perlu takut disalahpahami terkait dengan kebaikan yang dia lakukan. Yang penting penilaian Allah kepada kita. Nah, itu yang terpenting itu. Buh wong ngomong apa sakarmu, kira-kira gitu. Orang ngomong apa wis sakarmu. Yang penting bagaimana kita ini berusaha baik hubungannya dengan Allah dan berusaha baik hubungannya dengan sesama. Perkara disalahpahami itu biasa. Perkara disalahpahami itu biasa. Kadang kita sudah berniat yang baik, menggunakan pilihan kata yang baik, mengambil momentum yang baik, menyampaikan dengan baik, itu aja kadang masih disalahpahami. Apalagi kalau kemudian yang tidak lebih dari itu. Makanya saya ulang, tidak usah fokus pada penilaian makhluk. Yang penting Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yang penting Allah tahu bahwa tindakan kita ini semata-mata karena berharap ridho Allah, cinta Allah. Nah, sampai situ kita nggak usah khawatir. Makanya orang yang paham betul tentang apa yang Allah tahu itu menjangkau segala seluk beluk terkait dengan diri kita yang paling dalam, orang tidak akan takut akan penilaian makhluk karena itu hanya urusan zahir. Sementara yang Allah lihat itu lebih dari sekedar zahir, tapi juga apa? Batin. Nah, makanya kalau ada istilah dari para ulama itu, Allah itu la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat semata-mata penampilanmu, tapi lebih dari itu Allah melihat isi hati. Nah, makanya isi hati ini yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti kita menghadap kepada Allah dengan hati yang tidak lurus, tidak salim, tidak selamat. Maka nanti orang-orang yang diterima oleh Allah dengan rahmatnya, dengan ridhonya itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Kalau zahir kita nggak usah bahas. Saya kira semua kita pasti memperhatikan zahir. Semua kita pasti memperhatikan zahir. Jenengan meriang dikit pasti langsung cari obat tuh. Pusing kepala dikit sudah cari obat, atau cari dokter, atau cari terapis, atau cari opolah ini. Pokoknya kalau ada keluhan fisik, zahir sering orang ambil tindakan. Sehingga untuk zahir nggak usah terlalu diajari karena sudah paham lah orang. Tapi soal batin kadang sebagian orang itu abai. Padahal nanti kita menghadap kepada Allah itu dengan batin kita itu ada kedengkian dalam hati, tenang-tenang saja. Ada hasud dalam hati, ada ada takabur dalam hati, tenang-tenang saja. Ada bakhil dalam hati, tenang-tenang saja. Padahal penyakit kita yang sebenarnya ya yang bakhil itu, yang hasud itu, yang takabur itu, yang ujub itu penyakit kita yang sebenarnya. Karena pertarungannya akhir. Apalagi ibu-ibu ada keriput dikit aja langsung cari, wah gimana supaya kinclong, supaya glowing. Glowing itu kalau orang dulu nyebutnya ngelengong namanya.
Cuman sekarang bahasanya glowing. Kalau dulu zaman saya namanya ngelengo. Ngelengo itu berminyak. Singkat kata, singkat cerita, itulah zahir. Apa salah? Enggak salah. Bener, teruskan. Enggak salah. Cuman yang tidak kalah pentingnya adalah perkara batin. Perkara batin itu penting kita perhatikan. Kenapa? Karena itulah yang nanti menjadi urusan tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Maka dalam Islam ada konsep namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Itu penting bukan apa-apa, karena kalau jiwa ini nggak pernah dibersihkan, lama-lama kotor. Kotornya jiwa oleh perbuatan dosa. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim. Katakanlah wahai Nabi, bahkan itu adalah karena ron nokta hitam yang menempel di hatinya, dikatakan apa yang mereka lakukan. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibu. Itu karena ron itu nokta hitam yang nempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi semakin kotor hati itu, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin hati itu kotor. Sebagaimana jasad yang kotor mudah kena penyakit, maka roh yang kotor, hati yang kotor itu juga mudah kena penyakit. Saya ulang, sebagaimana jasmani yang kotor mudah kena penyakit, maka rohani, batin, hati yang kotor itu juga mudah kena penyakit. Dan kalau sakit itu dibiarkan, tambah lama bisa tambah parah sakitnya. Sebagaimana Allah bilang dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tambah lama tambah parah sakitnya. Dan masalahnya adalah kalau penyakit fisik kita mudah merasakan. Kalau penyakit batin kadang yang merasakan orang lain dulu, baru kita tersadar. Itu pun kalau kita mau sadar. Kadang malah nggak mau sadar kan. Contoh. Ada teman nyelotok sama kita. Kamu sekarang ngomongnya kok tinggi ya sekarang kamu. Ada kita, astagfirullah, iya aku ngomongku dur saya. Sampai teman mengatakan, ojo dur-dur yang ngomong kayak kok kesamplok pesawat. Jangan tinggi-tinggi kalau ngomong, nanti takutnya mulutnya kesamplok ketabrak pesawat itu. Jadi singkat karena kita sadar itu begitu diingatin sama teman. Kamu sekarang kok ngomongnya sengak gitu ya. Kita baru sadar. Ngomong gue pedes. Itu kalau kita mau sadar ya, alhamdulillah itu kalau mau sadar. Yang repot kan nggak sadarnya itu, karena gini, sakit hati yang sudah parah ini kalau dibiarkan dan tidak pernah dibersihkan hatinya, itu apa yang terjadi? Bisa sekarat hati itu. Nah, sekaratnya hati itu ditandai dengan sulit, pakai dal ya, sulit menerima nasihat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Nabi, engkau beri peringatan atau tidak pada mereka, kalau dasar memang hatinya ingkar, dia tidak akan beriman. Allah, kalau hati sekarat dibiarkan saja, kemungkinan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Udah dikunci mati oleh Allah. Kalau kunci mati begini, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain dari hanya bisa mendoakan semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga Allah hentikan kezalimannya, semoga Allah hentikan kezaliman. Paling cuma itu aja yang bisa kita lakukan. Nah, kalaupun kemudian kita mau menasihati, karena biasanya nasihat itu mentok, paling kita hanya bisa mengatakan dengan istifham. Istifham itu pertanyaan. Di Al-Quran itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Di Al-Quran banyak pertanyaan-pertanyaan di mana ada tipe orang itu yang kalau dinasihati itu mental, tapi kalau ditanya itu dia mikir. Dia akan berusaha untuk menjawab. Maka kemudian kita tanya, mau berapa lama kamu begini? Apa mau begini terus? Apa kamu kira kamu tidak akan mati? Gak takut masuk neraka apa? Kita tanya aja gitu.
Itu walaupun kelihatannya dia kayaknya cuek gitu ya, tapi sebenarnya dia akan berusaha menjawab. Ada masa-masa dalam kesendiriannya di mana kita harapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Kenapa kok berzikir? Karena pertanyaannya berbasis akhirat. Harapannya semoga dia sadar. Itu seperti itu. Sehingga kalau dia berzikir tanpa dia sadari telah terjadi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi dia terjadi tazkiyatun nafs tadi. Nah, kalau kemudian hati itu dibiarkan terus sampai sekarat akhirnya dikunci mati, itulah keadaan di mana orang salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa kata mereka? Enggak, kita berbuat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Itu namanya salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Nah, ini yang kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang seperti ini iblis seneng. Kenapa seneng? Karena orang seperti ini sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Ada enggak yang seperti ini? Banyak ya? Ada enggak orangnya? Yes, itu ada. Nanti kalau dibiarkan terus bahkan tidak untuk kemungkinan dia wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi kalau dikatakan berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itu yang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pintar. Itu yang kalau bahasanya para ulama disebut dengan istilah jahlun murakkab, goblok kuadrat gitu. Itu seperti itu. Maka supaya tidak terjadi itu, bersihkan hati kita. Kata para ulama, likulli syai'in suqalah, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Wa suqalatul qulub dzikrullah. Pembersihnya hati adalah dzikrullah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Membersihkan batin itu seperti membersihkan zahir. Membersihkan batin itu seperti membersihkan zahir. Karena kita ini rumusnya itu mirip dengan di zahir itu. Maaf, kita mandi tadi pagi sebelum subuh kita mandi. Itu dengan keyakinan penuh setelah ini dekil kita. Begitu dekil dia mandi lagi, begitu ya. Terus gitu, ibu-ibu nyapu lantai, ngepel lantai, itu dengan keyakinan penuh nanti juga kotor lantainya, tapi dipel terus, disapu terus. Kenapa? Karena kita ingin bersih. Karena konsep istiqomahnya manusia itu bukan konsep istiqomahnya malaikat. Kalau malaikat itu lurus, nggak ada bengkoknya, lurus betul. Kalau malaikat itu nggak ada putusnya. Malaikat disuruh sujud terus sampai kiamat. Disuruh rukuk terus sampai kiamat. Disuruh menghadap ke sangkakala terus sampai hari kiamat. Pokoknya malaikat itu lurus, nggak ada bengkok-bengkoknya. Tapi kalau kita tidak, istiqomah kita adalah kadang ada putusnya, sambung lagi. Kadang ada jatuh-jatuhnya, bangun lagi. Ada kotor-kotornya, mandi lagi. Putus, sambung lagi, bengkok, luruskan lagi, jatuh, bangun lagi, kotor, mandi lagi, terus sampai ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah marah kepada sekelompok orang yang memahami firman Allah di surah Hamim As-Sajdah surah 41 ayat 30 itu dengan pemahaman bahwa orang itu harus istiqomah dalam amaliyah. Sehingga dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia konsisten, acep, continue terus-menerus dengan keyakinannya itu, maka akan turun kepadanya malaikat dalam jumlah yang besar sambil berkata, jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya kalian diberi kabar gembira akan masuk surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian.
Itu dipahami oleh sebagian tabi'in, berarti kita harus istiqomah dalam amaliyah. Itu Abu Bakar marah, kata beliau, kalau yang dimaksud adalah istiqomah dalam amaliyah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wong Nabi aja kadang enggak salat malam dan diganti dengan duha 12 rakaat. Artinya tetap ada kompensasi. Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang punya wirid di malam hari, tidak sempat mengerjakan di malam hari, diganti di pagi hari, pahalanya sama dengan dia kerjakan di malam hari. Makanya kayak kita zikir pagi dan petang itu, kayak sekarang kan kita lagi taklim atau lagi ada kesibukan sehingga kita tidak sempat zikir pagi dan petang, itu memang waktu utamanya antara subuh tadi sampai dengan sebelum matahari terbit. Waktu utama sampai dengan sebelum matahari terbit. Tapi andaikan kita tidak sempat mengerjakan sini, boleh dikerjakan setelah matahari terbit sampai sebelum zuhur. Terus gitu aja. Termasuk kalau kita punya zikir di waktu petang itu, dan setelah asar sampai dengan maghrib, itu waktu utamanya. Kalau nggak sempat, ya maghrib sampai tengah malam. Itu seperti itu. Atau sebagian ibu-ibu yang sering berkata ke saya, Ustadz, dulu saya ketika masih gadis, full tahajud, duha, dan macam-macam. Quran bisa sekian juz setiap hari. Karena punya suami, punya anak, nggak sempat lagi seperti itu. Ustadz, bagaimana? Ya, pertama memang ganti amalan berarti kan. Ya tidak kalah utamanya juga. Dan dalam pengertian ini kita juga bisa selesaikan dulu tugas sebagai seorang istri dan ibu misalnya. Begitu semuanya sudah berangkat, kita kerjakan setelah itu, tidak ada masalah. Nah, karena memang istiqomah kita itu seperti itu. Jadi bukan model istiqomah yang lurus terus, enggak. Kadang ada bengkoknya diluruskan lagi, ada jatuhnya ya bangun lagi, kotor ya mandi lagi, terus begitu aja. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah. Kalau di Jawa itu ada lirik lagu itu loh. Lunyu-lunyu yo penekno kanggo basuh dodo piro. Jadi menek blimbing itu simbol sholat 5 waktu atau ketaatan kepada Allah itu cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodo piro. Itu penjelasan di Al-Balad, jalan menuju kepada Allah itu Aqobah. Aqobah itu jalan naik. Jenengan yang pernah trekking, jalan naik di Sentul atau pernah melakukan pendakian, itu jalan naik itu kan nggak mudah, gitu. Jalan naik itu nggak mudah. Sampingnya untuk ngos-ngosan barang, kemarin lemu kayak saya gini. Itu saya pernah diajak trekking ibu-ibu gitu, sampai naik ke atas alhamdulillah kuat. Turunnya hampir nangis saya, capeknya luar biasa. Itu menuju kepada Allah itu gitu, jalan naik gitu. Kadang ada keplesetnya, kadang ada capeknya, kadang ada kotor-kotornya, kadang ada macam-macam. Ya singkat kata singkat cerita, yang penting jangan berhenti kalau kata Imam Syafi'i. Kalau bahasa Imam Syafi'i itu, kalau bisa lari kata Imam Syafi'i. Kalau nggak bisa lari jalan menuju kepada Allah itu. Kalau nggak bisa jalan bahkan sambil merangkak ngesot pun terus. Jangan sampai kita berhenti pokoknya. Itu namanya lunyu-lunyu ya penekno. Mungkin sebagai kita mengatakan capek. Lah di Al-Balad Allah memang sudah bilang kan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah fi kabad, dalam kelelahan. Jadi kita ini ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia itu fi kabad, dalam kelelahan. Pertanyaannya kita mau berlelah di mana? Kita mau berlelah-lelah di mana? Saya sering sampaikan di sini ada perkataan ulama yang mengatakan dulu aku mengira taat kepada Allah itu begitu melelahkan. Ternyata durhaka kepada Allah, ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Dulu aku mengira mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan, tapi ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Panjenengan semalaman tahajud ya capek, semalaman dugem ya capek, waduh. Cuman hasilnya beda gitu. Yang satu ridha Allah, yang satu murka Allah. Panjenengan kerja keras, tanggung jawab, bayar utang, terhormat, mulia. Lari selintas hidup nggak tanggung jawab, apa nggak capek? Capek sama, tapi terhina. Mending Bismillah hadepin. Kerja sungguh-sungguh, mohon sungguh sama Allah, berlelah-lelah untuk berusaha bayar utang, itu lebih terhormat daripada kemudian lari selintas hidup pura-pura gak kenal, malah tambah capek. Pernah ada anaknya jamaah saya itu bilang ke saya gini, kata anak saya, Pak Ustadz, mah jadi orang baik itu capek mah. Terus saya jawab balik, emang jadi orang jahat emang nggak capek apa?
sangat capek juga. Tinggal pilih mau capek dalam kebaikan atau capek dalam keburukan. Nah, itu silakan dipilih. Dan makanya tentu pilihan kita adalah semoga kita istiqomah dalam perjalanan menuju kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Dan ada kabar gembiranya sih, di mana kalau kita bersungguh-sungguh meniti jalan menuju kepada Allah, Allah janji akan antarkan kita ke jalan-jalan yang kita sampai kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, maka sungguh akan kami antarkan dia, akan kami tunjuki dia ke jalan-jalan membuat dia sampai kepada kami dengan selamat. Makanya biasanya ulama kalau membahas ayat ini oleh para mufassir dikaitkan dengan hadis qudsi itu. Hambaku mendekat kepadaku sejengkal, akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, akan mendekat kepadanya sedepah. Hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, akan mendekat kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya apa? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Itu gak usah khawatir kita. Asal kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, gak usah khawatir. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan perjalanan kita yang menuju kepadanya. Dan itu janji Allah. Di Al-Ankabut ayat 69, kalau di hadisnya seingat saya Bukhari Muslim itu di antaranya. Allahu Akbar. Makanya kita ini harus fanatik pada tujuan kita. Fanatik pada tujuan apa itu? Perjumpaan dengan Allah, ridha Allah, cinta Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemilaunya dunia jangan sampai memalingkan kita dari tujuan kita yang utama, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang selain Allah itu sejatinya adalah semu. Kebahagiaan hakiki adalah ketika kita betul-betul Allah yang menjadi tujuan kita. Maka omong saomong, tindakan apapun yang dipikir Allah ridho tidak, Allah cinta tidak, Allah murka tidak, itu seperti itu. Nah, kalau itu selalu menjadi pikiran kita, tujuan kita, insya Allah kita akan selamat. Semoga ya, amin insya Allah. Kata al-batin terulang 2 kali dalam Al-Quran dan hanya satu yang menunjuk pada sifat Allah, yaitu sama di Al-Hadid ayat 57 tadi. Di surah ke-57 ayat 3, maaf, surah ke-57 ayat 3. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Lahir batin dikaitkan dengan ilmu Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis bahwa ketersembunyiannya disebabkan oleh kejelasannya yang luar biasa, dan kejelasannya yang luar biasa disebabkan oleh ketersembunyiannya. Cahayanya adalah tirai cahayanya, karena semua yang melampaui batas akan berakibat sesuatu yang bertentangan dengannya. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Kita ini kan tinggal di atas bumi. Yang bumi ini kalau bukan karena rahmat dan aturan yang Allah letakkan dalam sistem yang Allah bangun dalam sunnatullahnya, barangkali saya ngomong gini nggak akan terdengar barangkali. Karena bumi ini kan, ini terlepas dari perdebatan bumi datar atau bumi bulat ya. Terlepas dari perdebatan bumi datar atau bumi bulat. Kalau menurut teori fisikanya kan ini kan muter bumi dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Kalau menurut teori ya, saya ngomong gini nggak akan terdengar. Jenengan kalau naik motor nggak pakai helm itu berisik nggak kira-kira? Berisik. Atau ya kalau kita di pinggir pantai yang anginnya kenceng, kita ngomong aja butuh keras. Saya dulu waktu pesantren di Nurul Jadid Paiton Probolinggo itu kan dekat pantai. Kalau pas ke pantai itu, kalau orang yang baru kaget karena orang pantai itu ngomongnya tinggi-tinggi. Bagaimana kamu? Orang ya kan bicara ngamuk itu. Padahal memang itu tuntutan geografi itu. Jadi tuntutan alam di mana kemudian dia harus tinggi. Kalau nggak gitu nggak kedengaran memang. Nah, ini Allah Maha Kuasa, masya Allah. Kita ini diatur sedemikian rupa oleh Allah, sehingga kita tidak merasakan keberisikan ini karena
saya pernah baca, nggak tahu betul apa enggak, sesuatu yang tadi melampaui batas itu akan terjadi hukum sebaliknya. Jadi begitu kencangnya aslinya suara ini sampai kita nggak bisa mendengarnya. Sebagaimana kalau terlampau kecil itu kita juga tidak bisa mendengarnya, terlampau keras pun kita tidak bisa mendengarnya. Berlaku hukum itu. Kalau itu tidak Allah berlakukan dalam sistem sunnatullahnya, mungkin kita saya ngomong gini mungkin nggak akan ada bahasa dan kata seperti yang kita komunikasinya selama ini, kecuali bahasa-bahasa isyarat saja mungkin. Nah ini semua karena Allah tentunya. Nah tadi saya ulang, begitu jelas peran Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, sampai bagi orang yang tidak punya kepekaan iman tentunya dia tidak merasakan kehadirannya. Yang dirasakan adalah kemampuannya, kehebatannya, dan seterusnya. Itulah yang terjadi pada Fir'aun ketika dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Wah, aku ini pangeranmu sing maha tinggi. Nah, dia Namrud, yang daripada Korun, yang terjadi pada Haman, dan dia merasakan kemampuan dirinya, melupakan bahwa di luar kehendak dia ada yang punya kehendak. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira ini diantara hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan al-zahir dan al-batin. Saya mau contohkan kopi, tadi saya contohkan kopi. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain. Kalau nggak ada saya teruskan. Oh monggo Pak Abdul Ghani, masya Allah. Tapi betul kemarin jenengan yang pakai kendaraan merah, gitu betul Oh masya Allah. Saya pikir ini kendaraan siapa? Masya Allah. Monggo Pak Haji Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Dengan berkati-kati, tapi saya yakin Allah pasti akan menolong. Nggih. Karena saya berkisah mengenai harta, istri dan anak. Itu kan faktor kebahagiaan dari seseorang. Nggih. Tapi di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa hartamu, istrimu, anakmu akan jadi musuh. Oke. Mau dijelaskan sebab Baik. kalau sudah jadi musuh itu kan jelek-jelek aja itu kan. Nggih. Kondisi keluarga kita kan abdul. Nggih. Yang jadi pertanyaan saya itu, saya yakin semua teman-teman itu pasti mengalami bagaimana menghadapi istri, bagaimana menghadapi anak, bagaimana menghadapi harta kita. Nah, pertanyaan saya, adakah doa-doa tertentu supaya Minta ijazah. ya, kita ini tidak menjadi musuh. Nggih. Begitu menakutkan bagi saya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ada di surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 14-nya. Kalau 15-nya itu harta dan anak-anak yang potensial menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu punya potensi menjadi fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian artinya dengan anak-anak kita, dengan harta kita bisa semakin dekat dengan Allah, dan dengan harta kita dan anak-anak kita bisa tambah jauh dari Allah. Nah, silakan digali potensinya. Apakah kita pengen dengan anak-anak kita semakin dekat dengan Allah, dengan harta kita semakin dekat dengan Allah, atau dengan harta kita, dengan anak-anak kita semakin jauh dari Allah? Silakan dipilih potensinya. Itu yang pertama, nggih. Tapi yang berikutnya ini yang sebelumnya itu yang enggak enak. Itu yang 15. 14-nya itu yang serem juga itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Bukan cuma musuh, Pak, musuh bebuyutan bagi kalian. Perintah Allah apa? Fahdharuhum. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Maksudnya antisipasilah jangan sampai semua itu terjadi. Musuh di sini bisa dalam pengertian musuh di dunia, dan juga bisa musuh di akhirat. Kalau musuh di dunia, tinggal klik berita kriminal. Dekat rumah saya, Lebaran tahun lalu atau tahun kemarin saya lupa itu, pedagang sate disudahi oleh anaknya sendiri. Jadi pas Lebaran
pas Lebaran, pas Idul Fitri itu dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Itu bagaimana kemudian ada bakul soto yang suaminya dibunuh atau dimutilasi oleh istrinya. Ya, di Tangerang kalau nggak salah itu ya. Itu. Saya pernah nonton berita juga ada anak gara-gara cintanya nggak direstui oleh ibunya dicekek pakai rem kabel motor, dicelurit macam-macam. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini namanya yang menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya. Kalau di Al-Qur'an itu dicontohkan bagaimana kemudian Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam itu musuhnya istrinya sendiri. Musuh dakwahnya maksudnya itu istrinya sendiri. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kalau Nabi Nuh mau dakwah, sebelum Nabi Nuh keluar itu istrinya udah keluar duluan. Kan namanya suami mau berangkat kan ngomong sama istri, "Dek, aku sesuk tak dakwah yang kampung iki." Itu istrinya sebelum suaminya pergi, istrinya keluar duluan. Ngomong ke orang-orang kampung itu, "Nanti suami saya mau ke sini, jangan dengerin omongannya, dia gini." Coba. Nabi Nuh itu dibilang dia gini, enggak usah dengerin suara suaminya. Makanya Nabi Nuh itu tantangan dakwanya berat beliau itu. Ya, karena yang menjatuhkan istrinya sendiri. Itu sekelas Nabi dan Rasul, ulul azmi minar rusul. Makanya kan untuk menjatuhkan tokoh itu gampang, istrinya itu. Misalnya ada seorang tokoh diwawancara di sebuah televisi, dipuji-puji. TV lain ngundang istrinya, bagaimana pendapat Anda tentang Bapak? Siapa? Suami saya. Hah? Oh, jatuh langsung itu. Langsung jatuh. Makanya kan biasanya orang kalau nyalon tuh langsung istrinya dikepung itu. Set, ojo sampai ember lambene di medsos. Dan maaf, berapa banyak kan seperti itu kejadian ngoten nggih. Makanya saya ulang, istri potensial menjadi musuh, anak juga potensial menjadi musuh. Kalau Nabi Nuh plus anaknya Kan'an malah. Beda sama Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nanti saya sebutkan kenapa habis gitu ya. Nabi Ibrahim itu kan pisah juga dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pisah dalam jarak 1.500 km. Tapi Masya Allah, kedekatan dengan Nabi Ismail itu seperti ketemu tiap hari. Kita tuh dalam Al-Quran bagaimana mesranya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu. Padahal itu terpisah jarak 1.500 km, jarang ketemu. Bukan jarang ketemu. Tapi sambungan anak bapak itu nyambung. Kata para ulama, pertama Siti Hajar itu tipe istri yang selalu cerita kebaikan bapaknya. Bersyukurlah pada Allah kalau jenengan punya istri yang kalau cerita tentang kita itu kebaikan kita. Itu membuat anak nyambung ke bapaknya itu. Nasib kalau kita istrinya kayak Nabi Nuh. Ya Allah, Nabi Nuh ini Kan'an pun terprovokasi. Kan'an ini anak kesayangan Nabi Nuh. Oh Nabi Nuh ya bunayya dongger nak cung tong no apa panggil dengan panggilan yang sayang itu, anak kesayangannya. Tapi kalah oleh pengaruh ibunya. Masyarakatnya juga kalah oleh pengaruh istrinya itu. Itu berat Pak, kalau punya istri seperti ini berat itu. Berat itu. Nah, yang kedua, faktor doa. Doa Nabi Ibrahim itu doanya banyak. Maka jenengan kalau baca Al-Qur'an, itu nabi yang paling banyak doanya barangkali Nabi Ibrahim itu di Al-Qur'an tuh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholihin min dzurriyyati Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ja'al muslimin wa min dzurriyyati. Pokoknya doanya banyak itu Nabi Ibrahim itu. Banyak Nabi Ibrahim doanya itu, terutama untuk anak terutama itu. Itu ya Allah, kemudian anakku di lembah ini doanya banyak. Jadi sambungan doa, Pak. Maka gini, kalau maaf ya, misalnya taruhlah misalnya kita ini kalau pengaruh terkait dengan anak oleh istri misalnya, maka kita jangan kalah dengan doa. Maka taklukkan mereka dengan doa. Doa yang paling umum yang sering kita baca adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikutnya saya mau cerita. Ada satpam masjid di Kemang Pratama, tapi saya nggak sebut namanya. Itu mendatangi saya di parkiran motor saat itu. Dia bilang, Ustadz, istri saya keranjingan TikTok, Ustadz. Keranjingan apa? TikTok. Dia sering online, banyak laki-laki yang like gitu. Nah, itu sekarang Ustadz, kalau saya nasihati ngelawan Ustadz. Kalau saya nasihatin apa? Ngelawan. Ini gimana caranya Ustadz supaya kemudian istri saya ini
menjadi baik, nurut sama saya. Saya bilang gini, saat itu saya baru ngajar tafsir surah Yasin. Di permulaan surah Yasin itu Ibnu Katsir mengatakan begini, orang-orang soleh terdahulu ditolong oleh Allah, minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Saya bilang, yaudah bacakan surah Yasin aja, saya bilang gitu, diruqyah, saya bilang gitu. Bacakan Fatihah, Fatihah itu doa ya, minta sama Allah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon pada Allah agar istri bapak apa, harapan bapak apa. Terus bacakan surah Yasin, saya bilang gitu. Terus dia bilang, berapa kali Ustadz? Berapa kali ya, saya bilang gitu. Lawannya TikTok ini, saya bilang. Berapa kali? Saat itu saya nyeletuk 9 kali, saya bilang gitu. Nyeletuk aja asal ngomong itu. Sudah 9 kali saya bilang. Saya mau bilang 90 kali kok kebanyakan. Udah 9 kali. Dicicil terserah, pokoknya bacakan terus. Qaddarallah, saya udah lupa itu kalau saya udah nasihati beliau dengan nasihat itu, lupa saya. Selang berapa waktu pas saya ngajar lagi, diparani, samperin sama satpam itu lagi saya. Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Kenapa Pak? Sekarang istri saya udah nurut katanya. Wah, alhamdulillah saya bilang. Kena Yasin ping 9, Pak. Dan itu ya ini kan saya cuman ingat bahwa orang-orang soleh terdahulu itu ditolong oleh Allah, minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin misalnya. Ya yang lain terserah, monggo. Kalau kita ini kan napa namanya ini Al Asmaul Husna ya. Kan ada perintah agar kita bertawasul dengan Al Asmaul Husna. Nah, itu di antara tawasul kita kepada Allah berkaitan dengan Al Asmaul Husna, berkaitan dengan supaya istri mencintai kita atau anak mencintai kita, itu bacakan nama Allah ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Wahai Allah yang maha mencintai dan maha meletakkan cinta dalam hati hamba-hambanya. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Kalau untuk Pak Ghani ya 1000 kali lah. Ya Wadud. Nggih. Bapak pernah membaca di YouTube ya. Nggih. Dari Ustaz Bas. Beliau itu menjelaskan bahwa ibu saya itu selalu mendoakan saya dengan membaca Al-Fatihah 100 kali. Masya Allah. Nah itu, mohon maaf, saya tak bisa sih dengan itu. Nggih. Kalau misalnya saya menghadapi istri dan anak-anak yang kisruh misalnya, itu saya bacakan itu Ustaz. Nggih. Saya bacakan 100 kali mereka masing-masing saya hadiah 1 kali. Bagus, nggih. Terus. Alhamdulillah Ustaz, tadinya merebut jadi ketawa. Alhamdulillah. Soalnya pas waktu itu bayar gajiannya. Oh ya wes. Ya. Enggak maksud saya, apakah doa itu bisa dibaca atau enggak? Soalnya itu selalu saya terapkan. Kalau misalnya ada chaos di rumah dan nggak tahu yang masalah, keluarga kita Nggih. selalu amalkan. Kemudian kalau sudah parah betul, itu saya ambil dari surat Yusuf ini kalau Nggih. Di abi ya abad inni ra'aitu ra'aituhum li sajidin. Maksud saya biar istri saya sama anak saya itu taat kepada saya. Sajidin kita sujud taat. Nggih. Dan saya namakan. Maka saya mengada-ada Boten, Al-Fatihah itu tidak mengada-ada. Al-Fatihah itu kan 5 quri'ah, untuk apa dia dibaca? Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, dalam tafsir Ibnu Katsir Nabi menyatakan bahwa nama lain dari Al-Fatihah itu adalah as-shalah. As-shalah itu artinya doa. Sehingga ketika kita membaca wa iyyaka nasta'in, itu Allah menyatakan ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Jadi Bapak mau baca Fatihah itu benar, tidak salah. Berapa kali terserah Bapak sebenarnya, Pak. Mau 100 kali ya silakan. Intinya kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh dengan suratul Fatihah itu. Monggo, tidak ada masalah. Kalau dulu ibu saya misalnya ngajarin saya supaya orang tidak marah itu kan baca salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar misalnya. Ada di surah Ar-Ra'd kalau saya enggak salah dia, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Atau ada sebagian ustaz juga yang ngajarkan doa itu. Atfa'tu ghadaban nasi bila ilaha illallah. Aku padamkan kemarahan seseorang itu dengan membaca la ilaha illallah misalnya. Tapi dengan keyakinan ya, atfa'tu ghadaban nasi bila ilaha illallah. Itu doa semua, Pak. Doa itu tidak ada masalah, doa kok. Kalau surah Yasin Ibnu Katsir yang menyebut itu, ada dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa orang-orang soleh terdahulu minta tolong dan ditolong oleh Allah dengan surah Yasin. Bahkan ada nanti di bab Waqiah Ibnu Katsir mengulang juga, termasuk surah Al-Waqiah.